Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Tentunya sehat selalu dan tetap semangat ya. Karena pagi ini kita akan belajar matematika. Nah, pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Pada KD 3.6 kita akan belajar tentang menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras serta identifikasi triple Pitagoras. Namun, saat ini kita akan membahas tentang sejarah teorema Pitagoras serta fungsi teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan catatan sejarah, teorema Pitagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf sekaligus ahli matematika bernama Pitagoras. Meskipun demikian, rumus teorema Pitagoras ini pertama kali digunakan oleh masyarakat India dan Babilonia sejak tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Pemilihan nama Pitagoras sebagai teori perutangan tersebut tak lepas dari perannya yang berhasil membuktikan rumus itu secara matematis. Perlu diketahui bahwa rumus Pitagoras dapat diterapkan untuk mengukur jarak dan ruang, misalnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Fungsi teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama adalah bidang arsitektur dan konstruksi bangunan. Dalam bidang arsitektur dan konstruksi bangunan merupakan salah satu contoh dari penerapan rumus teorema Pitagoras. Misalnya, pada bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga seperti pada atap bangunan, teorema Pitagoras ini akan sangat berguna untuk memperhitungkan bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Yang kedua, teorema Pitagoras sangat membantu dalam sistem navigasi. Pada sistem navigasi, terdapat sebuah metode triangulasi yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau koordinat berdasarkan sudut-sudut antara titik-titik koordinat. Nah, rumus teorema Pitagoras ini mempunyai peranannya ketika triangulasi menggunakan sudut sebesar 90 derajat. Luar biasa sekali, bukan? Peranan dari teorema Pitagoras. Dari pengertiannya sendiri, apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi-sisi miringnya. Sekarang perhatikan pada gambar segitiga siku-siku berikut ini. Dinyatakan dalam sebuah segitiga A, B, dan C. Nah, jika menurut rumus Pitagoras, maka segitiga siku-siku tersebut dapat dirumuskan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C kuadrat adalah satu sisi miring atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku tersebut. Dan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku biasa kita sebut dengan hipotenusa. Selain digunakan dalam bidang arsitektur, konstruksi, serta navigasi pesawat terbang, Pitagoras juga dapat digunakan untuk mengukur luas tanah yang memiliki bentuk segitiga siku-siku, sehingga kita tidak perlu mengukur menggunakan meteran jika sudah diketahui dua sisinya. Selain itu juga kita dapat menghitung panjang sebuah lintasan flying fox tanpa harus mengukur menggunakan meteran. Cukup mengetahui ketinggian pijakan untuk permainan flying fox serta dataran di bawahnya. Sekarang kita sudah tahu bagaimana sejarahnya ditemukannya teorema Pitagoras serta siapa penemunya. Juga kita dapat mengetahui kegunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video berikutnya kita akan belajar tentang penerapan teorema Pitagoras untuk menghitung segitiga siku-siku. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.